Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Selamat datang di ibadah online pada hari ini, hari Minggu 8 November 2020. Sungguh Tuhan Yesus sangat baik, sehingga kita bisa bersama-sama bersekutu, memuji, memuliakan, dan menyembah Dia. Ibadah ini ditabiskan di dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Mari kita bersama-sama dengan seluruh orang percaya mengucapkan pengakuan iman kita dengan sungguh-sungguh yakin. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, saat ini saya akan berbicara tentang satu orang yang saya pernah menyampaikan kepada kita semua. Namun saat ini saya akan melihatnya dari sisi yang berbeda. Saya akan berbicara tentang visi pada hari ini. Menarik untuk berbicara tentang visi, karena visi itu melampaui usia. Tidak hanya orang-orang yang di usia kerja saja yang harus punya visi. Tidak hanya orang-orang yang di usia produktif saja yang harus punya visi. Semua orang, apalagi kita yang mengikut Tuhan, harus memiliki visi supaya arah hidup kita jelas, arah persekutuan kita jelas, arah gereja kita jelas. Karena visi itulah yang menuntun kita. Itulah sebabnya visi kita harus kita peroleh, harus didasarkan dari firman Tuhan. Kita akan belajar bersama-sama dari seorang tokoh yang namanya Kaleb, dari Yosua pasal 14 ayat 6 sampai 14. Saya akan membacakan bagi kita semua Yosua 14 ayat 6 sampai 14. Demikian bunyinya.
Bani Yehuda datang menghadap Yosua di Gilgal. Pada waktu itu berkatalah Kaleb bin Yefune orang Kenas itu kepadanya, engkau tahu firman Tuhan diucapkan kepada Musa abdi Allah itu tentang aku dan tentang engkau di Kades Barnea. Aku berumur 40 tahun ketika disuruh Musa hamba Tuhan itu dari Kades Barnea untuk mengintai negeri ini. Dan aku pulang membawa kabar kepadanya yang sejujur-jujurnya. Sedang saudara-saudaraku yang bersama-sama pergi ke sana dengan aku membuat tawar hati bangsa itu. Aku tetap mengikut Tuhan Allahku dengan sepenuh hati. Pada waktu itu Musa bersumpah katanya, sesungguhnya tanah yang diinjak oleh kakimu itu akan menjadi milik pusakamu dan anak-anakmu sampai selama-lamanya, sebab engkau tetap mengikut Tuhan Allahku dengan sepenuh hati. Jadi sekarang sesungguhnya Tuhan telah memelihara hidupku seperti yang dijanjikannya. Kini sudah 45 tahun lamanya sejak diucapkannya firman Tuhan itu kepada Musa. Dan selama itu orang Israel mengembara di padang gurun. Jadi sekarang aku telah berumur 85 tahun aku hari ini. Pada waktu ini aku masih sama kuat seperti pada waktu aku disuruh Musa. Seperti kekuatanku pada waktu itu, demikianlah kekuatanku sekarang untuk berperang dan untuk keluar masuk. Oleh sebab itu berikanlah kepadaku pegunungan yang dijanjikan Tuhan pada waktu itu. Sebab engkau sendiri mendengar pada waktu itu bahwa di sana ada orang enak dengan kota-kota yang besar dan berkubu. Mungkin Tuhan menyertai aku sehingga aku menghalau mereka seperti yang difirmankan Tuhan. Lalu Yosua memberkati Kaleb bin Yefune dan diberikannya Hebron kepadanya menjadi milik pusakanya. Itulah sebabnya Hebron menjadi milik pusaka Kaleb bin Yefune orang Kenas itu sampai sekarang ini, karena ia tetap mengikut Tuhan Allah Israel dengan sepenuh hati. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita melihat di sini ada satu orang yang luar biasa yang namanya Kaleb. Dia mengingat pada usia 85 tahun, dia mengingat 40 tahun yang lalu, 45 tahun yang lalu, aku pernah dikasih berkat, dan sekarang meskipun aku sudah tua, aku meminta berkat itu lagi. Berikanlah tanah itu kepadaku, katanya. Meskipun di situ ada orang-orang yang hebat-hebat, mungkin Tuhan akan menolongku, aku bisa mengalahkannya kalau dilanjutkan seperti itu. Orang usia 85 tahun memiliki visi yang jelas. Berikan tanah itu. Kalau toh ada orang-orang kuat di sana, mungkin Tuhan akan menolong aku dan aku akan mengalahkannya. Perhatikan, dia punya satu tujuan yang jelas, dia punya satu visi yang jelas, dan itulah yang mengendalikan hidupnya di dalam mengikut Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Sebelum saya lebih lanjut menjelaskan, saya ingin berbicara tentang satu jembatan yang panjang yang ada di Amerika, satu jembatan yang ada di kota New York yang menghubungkan antara kota New York dengan Long Island. Jembatan ini terkenal sekali. Jembatan ini sering dipakai untuk setting film-film. Film-film banyak dibuat di sana. Terkenal, Bapak Ibu pernah ke Amerika, mungkin sempat berfoto dengan latar foto jembatan itu. Jembatan itu tidak muncul begitu saja, tentunya pasti dibuat, tetapi cerita pembuatannya pun tidak mudah. Dibutuhkan seorang yang memiliki visi yang kuat. Ada satu orang insinyur bernama John Roebling. Dia memiliki visi itu. Dan seperti biasa Bapak Ibu, ketika orang-orang punya visi, tantangannya adalah orang-orang tidak setuju dengan visi itu, karena orang-orang juga memiliki keinginan mereka yang lain, keinginan mereka masing-masing. Mereka memiliki alasan masing-masing untuk tidak mendukung visi yang jelas itu. Dan akhirnya ketika itu dibangun, dia terbunuh karena kecelakaan, meninggal karena kecelakaan di dalam kerja. Dan anaknya lah yang melanjutkan, karena dia melihat bapaknya punya visi yang kuat.
anaknya melanjutkannya, dan sekarang jembatan itu selesai dan semua orang melewatinya, menikmatinya. Semua orang-orang yang ada di sana, yang tinggal di sana, menikmati hasilnya. Orang-orang yang tidak tinggal di situ pun menikmatinya sebagai background di film-film keindahan yang dipakai di dalam latar film. Bapak Ibu melihat di cerita ini, orang yang punya visi yang kuat, dia akan mencapai apa yang diharapkannya. Saya mengambil dari Kaleb ini karena visi itu datangnya dari Tuhan. Tuhanlah yang memberikan berkat, Tuhanlah yang memberkati lewat si Musa. Kaleb menerima berkat itu. Dengan demikian, Bapak Ibu Saudara, visi yang diberikan oleh Tuhan pasti akan tercapai jika dikerjakan dengan cara yang benar, jika dikerjakan bersama-sama, didukung oleh semua orang. Visi itu berarti tujuan yang harus dicapai. Visi tidak kenal usia. Visi itu membuat bersemangat. Kaleb di usianya yang sudah sangat tua, dia bersemangat, bahkan bersemangat untuk perang. Dia tidak bisa mengatakan Tuhan pasti menolong aku. Mungkin Tuhan akan menolong aku. Dan saya yakin Tuhan menolong dia. Karena tanah itu dimilikinya. Kita membaca di situ. Visi itu membuat kita bersemangat. Visi, tujuan itu membuat kita bersemangat di dalam melakukan sesuatu. Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan, kita saat ini sedang bergereja. Apakah kita bersemangat di dalam bergereja di gereja ini? Apakah setiap hari Minggu ada sesuatu di dalam diri kita? Menjelang hari Minggu, apakah di sepanjang minggu bahkan ada sesuatu di dalam hati kita yang mengusik hati kita, membuat kita berpikir bagaimana caranya membuat gereja ini lebih dipakai untuk kemuliaan Tuhan, membuat gereja ini semakin bersatu, membuat gereja ini semakin maju untuk kemuliaan Tuhan. Apakah ada di dalam diri kita di sepanjang minggu ketika kita berdoa ada beban yang berat untuk gereja tempat di mana kita beribadah? Tuhan Yesus, waktu kita berdoa untuk keluarga kita, tiba-tiba kita ingat dan selalu kita ingat, Tuhan tolonglah gerejamu ini Tuhan. Jika itu ada, berarti Bapak Ibu sudah punya visi untuk gereja ini. Berarti Bapak Ibu sudah memiliki satu arah dan tujuan untuk gereja ini, yaitu supaya gereja ini semakin maju untuk Tuhan, semakin dipakai untuk Tuhan, untuk memberkati siapapun yang datang, yang tinggal dan bekerja di kota ini. Bapak Ibu, visi itu membuat bersemangat. Visi itu melampaui segala keterbatasan. Visi itu membuat kita maju. Visi itu membuat kita bijak. Tapi tentu kalau saya berhenti di sini, kalau semua orang mengaku punya visi, visiku dari Tuhan, visiku dari Tuhan, visiku dari Tuhan, lalu semua orang berdoa dan akhirnya malah terjadi pertengkaran. Apa ukurannya? Visimu dari Tuhan dan visiku bukan dari Tuhan. Bapak Ibu, kita harus melihat Kaleb. Kita harus melihat Kaleb ini. Kita harus belajar dari Kaleb ini. Ada kata, ada frase, gabungan dua kata yang diulang berulang-ulang kali, yaitu sepenuh hati, mengikut Tuhan sepenuh hati. 4 kata ini, gabungan 4 kata ini diulang beberapa kali. Apa sih mengikut Tuhan sepenuh hati? Dia menjalankan kehendak Tuhan dengan sepenuh hati. Dia tidak mencari keuntungan dirinya sendiri. Bapak Ibu membaca di ayat itu,
di ayat itu, ayat pasal 8. Sedang saudara-saudaraku yang bersama-sama dengan aku pergi ke sana membuat tawar bangsa itu, tapi aku mengikut Tuhan Allahku dengan sepenuh hati. Kita tahu cerita ini adalah cerita di mana 12 pengintai diutus. 12 pengintai diutus, yang 10 membuat tawar hati. Tapi Yosua dan Kaleb berkomitmen, Tuhan pasti tolong, dan pada akhirnya Tuhan menolong. Dan semua orang mendapatkan bagiannya masing-masing di tanah perjanjian itu. Sedangkan Kaleb, dia harus menunggu sekian lama. Dia mengikut Tuhan, dia pakai kata sepenuh hati, mengikut Tuhan, ikut peraturannya Tuhan, ikut firman Tuhan, menjalankan firman Tuhan. Lalu apa isi firman Tuhan? Seperti yang sudah saya pernah jelaskan, isi firman Tuhan adalah tentang mengasihi sesama. Isi firman Tuhan adalah tentang berkorban bagi sesama. Salah satunya, selain banyak sekali pesan-pesan yang lain, Kaleb merendahkan dirinya. Dia datang kepada saudaranya yang dulu sama-sama berperang dengan dia, tetapi dia sekarang dipilih jadi pemimpin, yaitu Yosua. Dia datang kepada Yosua dan meminta, berikanlah kepadaku. Dia tunduk kepada siapapun yang sudah diberikan otoritas oleh Tuhan. Dia punya kerendahan hati. Sekali lagi, kerendahan hati inilah yang harus juga ada di dalam orang-orang yang menjalankan visi dari Tuhan. Tanpa kerendahan hati, kita tidak bisa berjalan bersama-sama di dalam pekerjaan Tuhan. Oleh sebab itu, Bapak Ibu, mari saya mengundang kita semua bekerja bersama-sama, maju bersama-sama untuk gereja di mana Tuhan sudah tempatkan kita. Kalau kita sudah berdoa, kalau kita sudah memiliki beban, dan setiap kali kita berdoa, gereja, nama gereja kita ini selalu muncul, dan kita tak henti-hentinya berdoa buat jemaat, buat pengurus, buat saudara seiman, buat siapapun yang kena masalah. Mari kita belajar untuk rendah hati. Kita terapkan apa yang sudah Tuhan Yesus teladankan. Perbedaan itu harus ada. Tanpa perbedaan, kita bukanlah pihak yang beruntung. Karena dengan perbedaan itu kita justru saling melengkapi. Yang menjadi masalah sebenarnya bukan perbedaan itu. Yang menjadi masalah adalah cara menanggapi perbedaan. Cara menanggapi perbedaan yang benar adalah dengan cara merendahkan diri, merendahkan hati kita satu kepada yang lain. Siapa tahu memang kita yang benar, tapi apa gunanya kebenaran jika kebenaran itu dipaksakan dengan cara yang salah? Tuhan Yesus adalah pihak yang benar. Dia menyatakan kebenarannya dengan cara merendahkan dirinya. Sekali lagi, mari kita memiliki satu visi. Dan ketika kita sudah memiliki visi itu, mari kita bersama-sama maju dengan memiliki kerendahan hati bersama-sama dengan saudara seiman. Bila kiranya nama Tuhan dipermuliakan hari ini, besok, dan selama-lamanya. Tuhan Yesus memberkati kita semua.
Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tiba waktunya bagi kita untuk kita menaikkan doa syafaat. Mari kita bersama-sama berdoa dan menyerahkan semuanya kepada Tuhan. Tuhan Yesus yang baik yang ada dalam kerajaan sorga, kami mengucap syukur karena kasih setiamu, karena firman-Mu, karena penyertaan-Mu. Terima kasih buat berkat-berkat yang kami terima. Terima kasih buat pimpinan. Terima kasih buat tuntunan. Terima kasih buat semuanya. Pada saat ini Tuhan, kami berdoa bersama-sama menyerahkan kepadamu seluruh jemaat dan seluruh pengurus pergi KKI Eval Hambur. Kiranya Tuhan memberkati mereka di dalam segala keberadaan mereka, pekerjaan mereka setiap hari, kekuatan kesehatan keluarga, kerabat. Kiranya Tuhan melindungi dan menjaga mereka. Demikian juga dengan seluruh pengurus, kiranya Tuhan juga mengerjakan yang sama. Bapa, kami bersyukur dan kami menyerahkan ke dalam tangan kuasa-Mu. Biarlah Tuhan Yesus, seluruh pengurus dan seluruh jemaat bisa bersama-sama bekerja untuk Engkau, memiliki satu tujuan, memiliki satu visi untuk kemuliaan nama-Mu. Dan biarlah melalui gereja-Mu di tempat ini, nama Tuhan dipermuliakan dan semakin banyak orang akan diberkati. Bapa yang baik yang ada di dalam kerajaan sorga, kami menyerahkan program pelayanan pergi KKI dari pengurus lama yang masih ada sampai hari ini. Kiranya Tuhan akan menolong supaya semuanya bisa terselenggara dengan baik, terlaksana dengan sempurna. Kami menyerahkan juga segala sesuatu yang akan direncanakan oleh pengurus yang baru yang sudah terpilih. Kiranya Tuhan akan menolong mereka untuk merencanakan sesuai dengan kehendak-Mu dan sesuai dengan tuntunan-Mu. Berikanlah hikmat, berikanlah pimpinan. Kami serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu Tuhan Yesus semuanya ini. Kami juga berdoa buat Hosea Duldani dan Bapak Yaman dan Sumbayak yang berulang tahun pada beberapa hari di minggu lalu. Kiranya Tuhan akan menolong mereka semua. Tuhan akan memberkati mereka semua. Segala sesuatu yang mereka harapkan, yang mereka doakan, yang mereka minta, kiranya Tuhan berkenan memberikan seturut waktu-Mu. Bapa, kami menyerahkan ke dalam tangan kuasa-Mu. Biarlah kiranya Tuhan, tahun ini menjadi tahun yang penuh dengan jawaban doa, menjadi tahun di mana mereka mengalami kasih kuasa-Mu dan berjumpa dengan Engkau di dalam segala keluar biasaan-Mu melalui peristiwa-peristiwa hidup mereka. Bapa, kami memohon, biarlah kiranya Tuhan memberkati mereka. Bapak Ibu saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kepada kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami atas kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami kepada pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.
Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tibalah kita pada penghujung ibadah. Kiranya Tuhan memberkati kita semua, kiranya Tuhan dimuliakan atas puji-pujian yang sudah kita naikkan, dan biarlah kiranya firman Tuhan akan menyertai kita dan menjadi pedoman hidup kita di sepanjang minggu, bahkan untuk waktu seterusnya. Mari kita bersama-sama berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur buat ibadah yang kami sudah laksanakan. Kami persembahkan seluruhnya ke dalam tangan kuasa-Mu. Kiranya Engkau berkenan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, terimalah berkat Tuhan. Kiranya damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dan penyertaan Roh Kudus senantiasa menyertai kita mulai dari hari ini sampai Maranatha. Amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semua.